Bismillahirrahmanirrahim. Kan inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah enggak pernah menilai wajah kalian dan fisik kalian, tapi Allah akan lihat hati dan amal kalian. Itu penilaiannya. Ya, jadi tidak usah khawatir dengan masalah kekurangan fisik atau fars wajah, tidak ada hubungannya. Yang buat itu adalah Allah. Tugas kita menunggangi itu untuk taat kepadanya. Selesai. Dikatakan maka ingatlah akan nikmat-nikmat Allah agar kamu beruntung. Mereka berkata, kaum Ad, apakah kedatanganmu kepada kami, hai Hud, ya, agar kami hanya menyembah Allah saja dan meninggalkan apa yang selama ini atau biasa disembah oleh nenek moyang kami? Maka buktikanlah ancamanmu kepada kami jika kamu benar. Nah ini kaum Ad tidak mau mencerna apa yang Nabi Hud sampaikan. Sudah nggak minta bayaran, terus kemudian diajarin agar meninggalkan berhala-berhala dengan rasional. Tidak ada manfaatnya, nggak bisa bicara, nggak bisa memberikan apa-apa. Tapi mereka tetap tidak mau, bahkan mereka menantang Nabi Hud, dan ini berbahaya ya. Tantangan-tantangan para nabi begini, kalau mereka nggak sabar, mereka mengiyakan dan berdoa sama Allah, terjadi sebagaimana Allah hukum kaum Ad yang kita lihat nanti, dahsyat sekali hukuman dan siksaan yang datang kepada mereka. Hud berkata, sungguh kebencian dan kemurkaan dari Rob akan menimpa kamu. Maksudnya kalau kamu tetap dalam kekufuran. Apakah kamu hendak berbantah denganku tentang nama-nama berhala yang kamu dan nenek moyangmu buat-buat sendiri? Padahal Allah tidak menurunkan keterangan untuk itu. Jika demikian, tunggulah. Sesungguhnya aku pun bersamamu termasuk orang yang menunggu. Maksudnya nanti Allah akan buktikan. Maka kami selamatkan, kata Allah, Hud dan orang-orang yang bersamanya dengan rahmat kami, dan kami musnahkan sampai ke akar-akarnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Mereka bukanlah orang-orang yang beriman. Makna sampai ke akar-akarnya adalah Allah binasakan kaum Hud. Nanti akan kita bahas di bagaimana Allah siksa mereka. Angin didatangkan, Allah terbangkan mereka, lalu Allah jatuhkan sampai kepalanya putus. Siksaan yang luar biasa. Ya, luar biasa siksaannya. Dan Allah hancurkan mereka sampai ke tulang-tulangnya. Hancur semua. Sampai digambarkan seperti pohon kurma yang sudah lapuk. Gitu ya. Dan tidak ada satupun yang tersisa hidup. Kecuali yang beriman saja. Itu yang maksud sini Allah mengatakan, dan kami hancurkan sampai ke akar-akarnya. Nanti akan kita bahas teman-teman sekalian, salah satu pelajaran penting kita ambil, hati-hati dari azabnya Allah. Jangan dianggap remeh. Karena Allah itu kalau menyiksa, alimun syadid. Sakit dan keras gitu ya. Jadi jangan selalu dianggap remeh. Nanti akan kita bahas masalah itu setelah kita selesaikan membahas dulu ayat-ayat mulia dari Al-Quran berhubungan dengan masalah ini. Selanjutnya surah Al-Mu'minun juga menceritakan kisah tentang Nabi Hud dan kaumnya. Surah nomor 23 ayat 31 sampai ayat 41. Yang bunyinya surah Al-Mu'minun ayat 31 sampai 41, "Tsumma ansha'na min ba'dihim qarnan akharin fa arsalna fihim rasulan minhum an i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuhu afala tattaqun wa qala al-mala'u min qaumihi alladhina kafaru wa kadzabu bi liqa'il akhirati wa atrafnahum fil hayatid dunya ma hadha illa basharun mithlukum ya'kulu mimma ta'kuluna minhu wa yashrabu mimma tashrabun wa la in ata'tum basharan mithlakum innakum idhan la khasirun aya'idukum annakum idza mittum wa kuntum turaban wa idaman annakum mukhrajun hayhata hayhata lima tu'adun in hiya illa hayatuna ad-dunya namutu wa nahya wa ma nahnu bimab'utsin in huwa illa rajulun iftara 'ala Allahi kadhiba wa ma nahnu lahu bimu'minin qala rabbi ansurni bima kadzabun qala amma qalilin la yusbihunna nadimin fa akhadhathumus sayhatu bil haqqi faja'alnahum ghusaa'a fabu'dan lil qaumidz zalimin. Terjemahannya, kemudian setelah mereka kami menciptakan umat yang lain, maksudnya kaum Ad. Ini setelah kaumnya Nabi Nuh ya. Lalu kami utus kepada mereka seorang rasul, maksudnya Hud, dari kalangan mereka sendiri yang berkata, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah bagimu selain Dia, maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya, maksudnya tunduk dan patuh. Dan berkatalah para pemuka orang kafir dari kaumnya dan yang mendustakan pertemuan hari akhirat, serta mereka yang telah kami beri kemewahan dan kesenangan dalam kehidupan dunia. Ini berarti menandakan memang Allah berikan mereka selain fisik, harta, ilmu, kekuatan militer, semuanya berkumpul pada mereka. Allah gambarkan kemewahan dan kesenangan dalam kehidupan dunia.
Orang ini, mereka berkata tentang Nabi Hud, orang ini Hud tidak lain hanyalah manusia seperti kamu, dia makan apa yang kamu makan dan dia minum apa yang kamu minum. Dan sungguh jika kamu mentaati manusia seperti kamu, niscaya kamu ada masuk atau termasuk orang yang rugi. Adakah dia menjanjikan kepada kamu bahwa apabila kamu telah mati dan menjadi tanah dan tulang belulang, sesungguhnya kamu akan dikeluarkan dari kubur? Ya, dakwah semua nabi-nabi, ada hari kebangkitan, ada hari kiamat, ada hari pembalasan. Maka mereka mengatakan jauh sekali dari kebenaran apa yang diancamkan kepada kamu. Ini pemuka-pemuka kaum Ad berkata kepada kaumnya. Kehidupan itu tidak lain hanyalah kehidupan kita di dunia saja. Di sanalah kita mati dan juga hidup dan tidak akan dibangkitkan lagi. Dia tidak lain, Hud itu hanyalah seorang laki-laki yang mengada-ngada kebohongan terhadap Allah dan kita tidak akan mempercayainya. Hud berkata, "Ya Rabbku, tolonglah aku karena mereka mendustakan aku." Lalu dia Allah berfirman, "Tidak lama lagi mereka pasti akan menyesal." Lalu mereka benar-benar dimusnahkan oleh suara yang mengguntur dan kami jadikan mereka seperti sampah yang dibawa banjir. Maka binasalah bagi orang-orang yang zalim. Nanti kita bahas susunan ayat-ayat tentang masalah jenis-jenis siksaannya. Ya. Jadi ada yang menjelaskan tentang angin, ada yang menjelaskan suara mengguntur di sini ya. Lalu ada yang ayat mengatakan mereka dijadikan seperti sampah yang dibawa banjir. Ada yang mengatakan mereka seperti pohon kurma yang sudah lapuk. Semua ini karena kata ulama tafsir penggabungan semuanya. Udah angin kencang, suara mengguntur, ya. Kemudian mereka jadi sampah, mereka jadi pohon seperti kurma yang lapuk, kemudian mereka menjadi sampah yang seperti tidak ada nilainya. Ini surah Al-Mu'minun. Kemudian juga diangkat oleh penulis surah Asy-Syu'ara, surah nomor 26 ayat 123 sampai 135, masih kisah Nabi Hud alaihissalam. Tentunya dia sebenarnya bersambung sampai 140 ya. Tapi di sini penerbit membagi dua. 123 sampai 135 dulu berbunyi, "Kazzabat 'adunil mursalin idh qala lahum akhuhum Hudun ala tattaqun inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa ati'un wa ma as'alukum 'alaihi min ajrin ajriya illa 'ala rabbil alamin atabnuna bikulli ri'in ayatan ta'bathun wa tattakhiduna masani'a la'allakum takhludun wa idza batashtum jabbarin fattaqullaha wa ati'un wattaqul ladzi amaddakum bima ta'lamun amaddakum bi an'amin wa banina wa jannati wa uyun inni akhafu alaikum adab yaumin azim." Kaum Ad telah mendustakan para rasul ketika saudara mereka Hud berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak bertakwa, tidak beriman dan tunduk kepada Allah? Sungguh aku ini seorang rasul kepercayaan yang diutus kepadamu. Karena itu bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Dan aku tidak akan meminta imbalan kepadamu atas ajakanku ini. Imbalanku hanyalah dari Rabb seluruh alam. Apakah kamu mendirikan istana-istana pada setiap tanah yang tinggi untuk kemegahan tanpa ditempati?" Ini salah satu ciri mereka. Selain fisiknya, keperawakannya semua sempurna, mereka suka bangun bangunan-bangunan tinggi dan memperbanyak bangunan walaupun tidak dihuni gitu ya. Dan kamu membuat benteng-benteng dengan harapan kamu hidup kekal. Dan apabila kamu menyiksa, berperang, maka kamu lakukan dengan kejam dan bengis. Nah, ini ciri-ciri mereka. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Dan tetaplah kamu bertakwa kepadanya. N-nya besar kata ganti Allah, yang telah menganugerahkan kepadamu apa yang kamu ketahui. Dia Allah telah menganugerahkan kepadamu hewan ternak dan anak-anak, juga kebun-kebun dan mata air. Sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa adab yang di hari yang besar. Ini menandakan di ayat ini dalam surah Syura 123 sampai 135 lebih banyak menyebutkan tentang ciri daripada dan kegiatan kaum Ad itu sendiri. Lanjutannya 136 sampai 160 di penerbit ini dipisahin supaya tidak terlalu panjang ayatnya. Maka qalu sawa'un 'alaina aw 'azta am lam takum minal wa'idhin in hadha illa khuluqul awwalin wa ma nahnu bimu'adzabin fakadzabuhu fa ahlaknahum inna fi dhalika laayatan wa ma kana aktsaruhum mu'minin wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Mereka menjawab, sama saja bagi kami hai Hud, apakah engkau memberikan nasihat atau tidak memberikan nasihat? Agama kami ini tidak lain hanyalah adat kebiasaan orang-orang terdahulu dan kami sama sekali tidak akan diazab.
Maka mereka mendustakan Hud lalu kami binasakan mereka. Sungguh pada demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah, tapi kebanyakan mereka tidak beriman. Dan sungguh Rabbmu dialah yang maha perkasa lagi maha penyayang. Maksudnya harusnya diambil pelajaran. Nanti kita kalau rentet lagi kisah Nabi setelah Hud, gitu kan? Seperti kisah Nabi Saleh yang juga sama. Kaumnya kaum Tsamud, kaum dari turunan Arab juga. Waktunya tidak terlalu jauh dengan Nabi kaum Ad, tetap aja mereka kufur. Makanya saya bilang teman-teman, kisah-kisah ini kita ambil pelajaran. Jangan terjerumus di kesalahan yang sama. Karena hukumannya akan sama. Beriman justru sama balasannya. Akan selamat dan bahagia. Ya. Sudah pernah kita singgung Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu anhum jum'ain khulafa' rasyidin yang menjadi raja-raja kaum muslimin dan dikenang kisahnya sepanjang masa. Ini kalau bukan karena Islam tidak ada yang kenal. Di Mekah tidak akan dikenal. Tapi mereka mulia justru karena keislaman dan keimanan. Dan begitulah orang yang menjadikan Islam dan iman sebagai pegangannya. Pasti akan mulia. Sebagaimana Allah muliakan orang-orang sebelum kita. Orang yang membangkang, orang yang meragukan akan terhina. Orang-orang kafir, orang munafik. Itu semua pasti terhina. Dan binasa mereka kalau mereka tidak segera kembali ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian surah Fussilat. Ini 2 ayat saja. Surah nomor 41 ayat 15 dan 16. Di mana Allah SWT menggambarkan فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ منهم قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَى وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ. Maka adapun kaum Ad, mereka menyombongkan diri di muka bumi. Ini salah satu ciri mereka juga. Tadi sudah digambarkan di ayat sebelumnya, mereka kalau berperang mereka bengis dan kejam, ya, memutilasi musuh, memotong-motong badannya, pokoknya menyiksa dengan sangat kejam. Di sini digambarkan mereka pun setelah itu menyombongkan diri. Maka adapun kaum Ad, mereka menyombongkan diri di bumi tanpa mengindahkan kebenaran dan mereka suka berkata, siapakah yang lebih hebat kekuatannya daripada kami? Karena mereka enggak pernah kalah dalam perang. Maka dalam dakwah Nabi Hud Allah sampaikan, tidakkah mereka memperhatikan bahwa sungguhnya Allah yang menciptakan mereka, dia lebih hebat kekuatannya dari mereka, dan mereka telah mengingkari tanda-tanda kebesaran kami, dan kami tiupkan angin yang sangat bergemuruh kepada mereka dalam beberapa hari yang nahas. Nanti jelaskan makna nahas itu di siksa-siksa yang menimpa mereka, ya. Karena kami ingin mereka itu merasakan siksaan yang menghinakan dalam kehidupan di dunia, sedangkan azab akhirat pasti lebih menghinakan dan mereka tidak diberi pertolongan. Kata sebagian ulama, nanti kita gambarkan bagaimana dahsyatnya Allah menyiksa mereka, itu karena mereka memang juga kalau menyiksa manusia sama. Ya, al-jaza min jinsil amal kaidahnya. Balasan akan sesuai dengan perbuatan seseorang. Antum suka gosipin orang, antum akan digosipin orang. Antum kasar sama orang, antum akan dikasari. Antum lembut dan baik sama orang, orang juga akan lembut dan baik. Itu sudah sistem, nggak akan berubah itu, ya, nggak akan berubah. Maka seperti itu balasannya. Jadi jangan sampai kita berpikir karena kita punya power, kita bisa menyiksa orang, kita bisa menzalimi. Akan datang nanti sistem yang Allah sudah buat, kita akan terbalas dengan hal yang sama, bahkan mungkin lebih dahsyat daripada itu. Oleh karena itu kita sebenarnya bukan bermuamalah dengan manusia. Ini cuma sebab saja. Tapi kita sedang bermuamalah dengan zat pencipta Allah yang mengatur semua kehidupan ini. Kemudian juga ada dalam surah Al-Ahqaf. Nah, Ahqaf ini nama wilayah mereka. Jadi kisah Nabi Hud ini diceritakan atas nama Nabi Hud, surahnya nomor 11. Juga atas nama wilayahnya mereka, Al-Ahqaf tadi. Kalau yang pegang bukunya di peta tulis besar itu Al-Ahqaf. Titiknya ada di antara Hadramaut dengan Oman. Itu Allah namakan. Dan kota ini masih ada. Orang kalau lewat masih bisa lihat puing-puing peninggalan kaum Ad di sana. Allah namakan surah Al-Ahqaf. Surah nomor 46 ayat 21 sampai 25 juga masih menggambarkan kisah mereka.
واذكر أخا عاد إذ أنذر قوم بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلف ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال وجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعيدنا إن كنت من الصادقين قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. Dan ingatlah Hud, saudaranya kaum Ad, yaitu ketika dia mengingatkan kaumnya tentang bukit-bukit pasir, dan sungguhnya telah berlalu beberapa orang pemberi peringatan sebelumnya dan setelahnya dengan berkata, janganlah kamu menyembah selain Allah, aku sungguh khawatir nanti kamu ditimpakan azab yang besar. Dari sini ada sebuah poin penting menggambarkan tentang wilayah mereka, itu wilayah bukit-bukit pasir. Dan juga di sini ada penyampaian Allah, dan telah berlalu beberapa orang pemberi peringatan sebelum dan setelahnya. Berarti memang bukan mustahil sebelum Nabi Hud ada nabi-nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi belum ada rasul. Karena rasul yang kedua diutus pada manusia setelah Nuh adalah Hud. Nabi Hud berkata, janganlah kamu menyembah selain Allah, aku sungguh khawatir nanti kamu ditimpa azab pada hari yang besar. Lalu mereka kaum Ad berkata, apakah engkau datang kepada kami untuk